Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nuryanis, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Islam As-Sofa Pekanbaru, Provinsi Riau. Untuk memenuhi tugas TOT Instruktur Nasional Akpai Digital, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana mengaplikasikan aplikasi penilaian Akpai Digital. Seperti biasa, Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan aplikasi penilaian Akpai Digital sebelumnya, lakukan instalasi aplikasi Akpai Digital dengan cara masuk ke Play Store. Lalu, ketikkan penilaian Akpai Digital. Setelah ketemu, Bapak Ibu klik install. Setelah instalasi selesai, Bapak Ibu sudah bisa membuka aplikasi penilaian Akpai Digital. Setelah masuk, Bapak Ibu lakukan login dengan akun KTA Akpai Digital yang Bapak Ibu miliki. Jika Bapak Ibu pada aplikasi RPP Akpai Digital belum melakukan pembayaran, maka Bapak Ibu tidak bisa masuk pada aplikasi penilaian Akpai Digital. Maka Bapak Ibu silakan lakukan seperti yang ada pada video tutorial RPP Akpai Digital sebelumnya, yang alamat linknya sudah ada di deskripsi video ini. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil menginstal penilaian Akpai Digital, maka sekarang Bapak Ibu bisa login dengan menekan aplikasi tersebut. Kita tunggu. Nah, sekarang inilah tampilan yang muncul pada beranda HP Bapak Ibu. Ada 5 menu utama yang akan kita jelaskan. Yang pertama beranda, yang kedua tanda tambah, yaitu menu untuk membuat soal. Yang ketiga ada menu seperti tanda kertas, itu adalah menu untuk merakit soal. Dan di satu lagi adalah menu hasil, yaitu bisa kita lihat soal yang dikerjakan oleh peserta didik kita. Dan yang terakhir adalah menu profil. Di beranda kita bisa melihat soal yang dibuat oleh seluruh guru PAI yang sudah mengupload dengan cara menekan tanda panah. Di sini kita lihat soal yang dibuat oleh Bu Diana Sapitri. Ya. Kemudian dengan Muhammad Soleh. Sedangkan pada paket soal kita bisa melihat soal yang dibuat oleh Bapak Guru PAI. Jika kita menyukai soal itu bisa kita klik tanda love. Kemudian jika kita punya komentar bisa kita klik pada menu komentarnya. Nah, pada menu titik 3 kita bisa mengunduh atau membagikan soal tersebut kepada peserta didik kita. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan membuat soal dengan mengklik tanda tambah. Karena saya mengajar di SD, maka kelas yang ada di sini adalah 1 sampai kelas 6. Untuk kali ini saya ambil kelas 6. Kemudian kompetensinya ada level 1 pengetahuan pemahaman, level 2 pengetahuan atau penerapan, level 3 pengetahuan yaitu penalaran. Saya ambil level 1 pengetahuan dan pemahaman. Kemudian kompetensi dasarnya adalah kita ketik memahami hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam. Selanjutnya materi membayar zakat. Lalu indikator peserta didik menjelaskan hikmah berzakat. Bapak Ibu, jika kita kesulitan dalam mengetik di HP, sebenarnya bisa kita lakukan meminta bantuan kepada
Google Speech to Text dengan menekan spasi lebih lama sampai muncul coba ucapkan sesuatu. Kemudian selanjutnya kita tekan lanjut. Kemudian kita tekan tambah butir soal. Di sini ada pilihan ganda, ada soal uraian, dan ada soal berbentuk jawaban singkat. Untuk kali ini saya pilih soal pilihan ganda. Maka kita mulai mengetik soal nomor 1. Perintah zakat pertama kali diterima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tahun. Kemudian pada jawaban option A kita tuliskan 5 Hijriah. Kemudian tambah butir jawaban option B 4 Hijriah. Kemudian kita tekan lagi tambah option C 3 Hijriah. Kemudian kita tambah lagi option D 2 Hijriah. Nah, untuk menambah nomor butir soal kita tekan tanda tambah. Masih pilihan ganda. Kita tulis kembali soal yang kedua. Membayar zakat fitrah dilakukan pada bulan, lalu kita isi opsi jawabannya, tambah butir soal, itu opsi B, kemudian tambah butir soal lagi, Muharram, kemudian kita tambah lagi butir soalnya. Nah, jangan lupa untuk menandai jawaban yang benar sebagai kunci jawaban. Baik Bapak Ibu, setelah kita selesai membuat butir soal, maka kita tekan lanjut. Maka akan muncul kata terbitkan. Kita tekan terbitkan. Kita tunggu, maka di HP kita akan ada pemberitahuan berhasil menerbitkan soal. Selanjutnya kita tekan menu untuk paket soal. Kelasnya kelas 6, kemudian kompetensinya pengetahuan, nama kegiatan penilaian harian, kemudian topiknya membayar zakat, tahun pelajarannya sudah diisi, semesternya semester gasal. Kemudian kita tekan lanjut. Soal masih kosong, silahkan klik tambah soal. Jadi kita tambah soal. Kita ambil soal yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita tekan. Pilih soal 1, kita pilih. Berhasil ditambahkan ke rakit soal. Kemudian kita tekan soal 2. Berhasil. Bapak Ibu, jika kita ingin mengambil soal dari soal yang dibuat oleh guru PAI, maka kita cari yang sama dengan materi KD kita, yaitu tadi adalah membayar zakat. Nah, kita klik, kemudian kita tambahkan, kita klik pilih soal, berhasil ditambahkan ke rakit soal yang kedua juga. Oke, setelah kita yakin soal yang sudah kita rakit itu sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita tekan lanjut. Nah, inilah tampilan soal yang sudah kita rakit. Nih. Kemudian jika kita mau menambah, kita tambahkan, tapi kalau sudah cukup, kita tekan lanjut. Kemudian di sini apakah Anda yakin diterbitkan? Jika kita yakin soal kita sudah cukup untuk diterbitkan, maka kita tekan terbitkan. Maka kita tunggu dan kita mendapatkan pemberitahuan berhasil menerbitkan paket soal.
Ya, begitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita akan lihat menu hasil. Ini adalah soal yang sudah saya rakit dan sudah saya berikan ke anak murid. Kita tidak bisa melihat soal yang ada pada siswa kita selain daripada hasil yang dia kerjakan. Kita lihat. Ini nama siswa saya, Ikhlasul Amal. Dia mengerjakan soal dengan nilai 100. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita akan masuk kepada menu profil. Di menu profil ini kita bisa melihat nomor anggota kita, kemudian nama kita. Kemudian juga butir soal yang sudah kita terbitkan. Di sini saya sudah menerbitkan 29 butir soal, kemudian satu paket soal dan dikerjakan oleh anak saya 1 orang. Kemudian di aplikasi penilaian Akpai Digital ini kita juga melihat adanya menu lonceng di atas sebelah kanan pojok. Itu adalah pemberitahuan peserta didik kita yang sudah mengerjakan soal yang kita berikan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat Bapak Ibu. Semoga GPAI jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.